Sesi sotoy kali ini akan sedikit berbeda dari sesi sebelumnya. Yang biasanya saya membahas tentang laptop, kali ini saya akan mencoba membahas tentang ponsel terbaru yang dirilis oleh Apple, yaitu iPhone 12. Selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi bersama saya Wahyu. Nggak usah kita panjang lebar, mari kita mulai. Sepertinya saya mengupload video ini sudah cukup telat ya dibandingkan para YouTuber lainnya yang sudah membahas dan memberi pendapat mereka tentang iPhone 12 yang terbaru ini. Maka dari itu saya coba kasih sedikit refresh atau background gitu ya teman-teman. Jadi pada tanggal 13 Oktober kemarin, Apple mengadakan acara untuk memperkenalkan kita semua dengan 5 devices terbarunya yang akan mereka rilis pada akhir tahun ini. Acara ini mereka namakan dengan High Speed. High Speed ini menurut saya adalah sebuah permainan kata juga ya teman-teman. High speed itu as in halo kecepatan atau high speed as in kecepatan tinggi. Karena berkali-kali nih di acara tersebut, Apple itu mempromosikan bahwa device mereka itu sudah support dengan jaringan 5G. Nah, pada acara ini juga mereka memperkenalkan kita dengan 5 devices terbarunya. 4 dari 5 devices yang mereka perkenalkan kepada kita itu adalah iPhone-nya itu sendiri. Mulai dari iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, dan iPhone 12 Pro Max. Sisa satu produk lainnya itu adalah HomePod mini. Tapi mungkin untuk HomePod mini akan saya buat sesi sotoy terpisah dari ini karena pada sesi ini saya ingin membahas lebih dalam tentang iPhone-nya itu sendiri. Karena saya yakin YouTuber dan tech reviewer lainnya sudah sempat membahas tentang specs yang akan ada pada handphone ini, maka dari itu saya mungkin langsung saja ya membahas hal-hal yang saya sukai dan tidak sukai tentang iPhone terbaru ini. Hal pertama yang saya sukai dari iPhone 12 ini adalah dari sisi desainnya itu sendiri. Desain yang cukup nostalgic membawa kita mengingat kembali dengan iPhone 4 dan 5 yang telah dirilis beberapa tahun yang lalu. Jujur pada waktu iPhone 5 itu pertama kali dirilis, saya tuh pengen banget punya, tapi sayang sekali pada waktu itu saya belum mampu untuk membelinya. Desain yang kotak dan compact itu membuat iPhone pada waktu itu tuh terlihat sangat keren, modern, elegan, dan classy gitu dibandingkan handphone-handphone lainnya pada masa itu di mana semua bentuknya tuh lebih melengkung dan curvy gitu. Dan pada kali ini mereka menghadirkannya kembali dengan desain tersebut membuat saya lebih tergoda lagi saat ini. Mereka bilang sih desain iPhone terbaru ini tuh lebih tipis, lebih kecil, dan lebih ringan juga dibandingkan iPhone sebelumnya. Dan yang bikin saya tergoda lagi itu adalah sekarang layarnya sudah full walaupun masih ada poninya sedikit, dan hadirnya iPhone mini juga. Karena jujur secara pribadi tuh saya lebih prefer handphone yang bisa digunakan dengan satu tangan saja, yang sifatnya lebih compact dan ya nggak terlalu besar juga bisa ditaruh di kantong. Opsi warna biru tua yang pertama kali hadir di iPhone ini menurut saya juga menjadi salah satu faktor godaan selanjutnya nih teman-teman. Kalau ngomongin warna, untuk iPhone 12 dan 12 mini kita dikasih opsi 5 warna nih teman-teman. Mulai dari hitam, putih, product red, hijau, dan biru. Sedangkan untuk yang iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max itu mereka membuat pilihannya lebih elegan lagi. Mulai dari silver, graphite, gold, sampai Pacific Blue. Fitur selanjutnya mereka kenalkan kepada kita itu adalah MagSafe, dan menurut saya ini juga salah satu fitur yang keren dan saya tunggu-tunggu juga teman-teman. Dan ini membuat iPhone kita bisa dicas secara wireless dengan lebih mudah lagi dan tepat sasaran. Dan pastinya karena ada fitur ini akan banyak banget aksesoris lainnya yang mungkin seru dan lucu juga yang akan dibuat oleh third party lainnya yang membuat handphone kita akan lebih keren dan bisa digunakan lebih maksimal lagi. Untuk kameranya itu sendiri sih saya nggak perlu ngomong banyak ya teman-teman, karena kamera di iPhone itu dari ke tahun itu selalu menjadi unggulan di antara smartphone lainnya juga. Dan tahun ini mereka menambahkan fitur baru dan mereka bilang sih mereka menambahkan 7 elemen lens baru di lensa mereka, dan hasilnya itu akan membuat saat kita foto di cahaya rendah itu 27% lebih terang dari sebelumnya. Saya sih jujur belum pernah hands-on ya, karena handphonenya itu juga belum rilis, maka dari itu belum sempat nyoba. Tapi kita lihat saja nanti kalau misalnya emang handphonenya sudah ada, nanti kita bisa coba-coba teman-teman. Hal yang saya kurang sukai dari iPhone 12 ini adalah saat kita membeli produknya itu sendiri teman-teman. Apple sudah menyatakan bahwa kita tidak akan mendapatkan earpods dan kepala chargernya untuk produk ini. Kita hanya disediakan dengan satu kabel USB-C to Lightning port saja. Dan ini sebetulnya inisiatif terbaru mereka ya untuk lebih mengurangi emisi karbon dan program Go Green mereka terbarunya.
Tapi kalian harus ingat juga kalau misalnya ini adalah produk Apple pertama kalian atau iPhone pertama kalian, pastinya kalian harus membeli kepala charger ini secara terpisah. Bisa jadi saat kalian pergi untuk membeli produk ini, kalian malah menambahkan emisi karbon tersebut. Jadi sebetulnya saya juga masih 50-50 sih dengan gerakan terbaru ini. Selanjutnya tentang 5G-nya itu sendiri, iPhone ini adalah produk Apple pertama yang sudah mendukung penuh jaringan 5G. Tapi menurut saya ini adalah proyek yang masih jauh gitu teman-teman, apalagi di Indonesia. Walaupun mungkin infrastrukturnya untuk pembangunan jaringan 5G sudah berjalan, tapi bisa jadi 5 tahun ke depan baru bisa digunakan secara maksimal di Indonesia ini. Walaupun ini adalah step forward untuk Apple, tapi untuk saat ini mungkin masih belum relevan untuk negara-negara yang belum siap menggunakan jaringan 5G-nya itu sendiri. Lalu pastinya di acara-acara terbaru Apple, mereka itu akan selalu memperkenalkan kita dengan jargon-jargon barunya itu sendiri. Kadang jargon-jargonnya ini keren ya teman-teman, tapi kadang beberapa itu ya sedikit membingungkan atau bisa dibilang sedikit lebay juga. Salah satunya adalah Super Retina XDR Display. Ini adalah tentang layarnya yang ada di iPhone itu yang mereka bilang ini lebih tajam dari iPhone sebelumnya. Jujur saya melihat iPhone 11AD saya dan layarnya itu sudah cukup tajam banget teman-teman. Dan mereka bilang sekarang ini akan lebih tajam dari sebelumnya. Maka dari itu saya penasaran sih, setajam apa lagi sih agar mata kita dimanjakan dengan layar iPhone terbaru ini. Selanjutnya ada Ceramic Shield yang mereka bilang itu 4 times better drop performance. Jujur saya di sini juga masih bingung sih. Maksudnya 4 kali itu seperti apa ya? Apakah kalau misalnya kita jatuhkan barangnya itu keempat kalinya baru akan lecet? Atau gimana? Tapi ya kalau kita membeli produk Apple atau iPhone ya kita sih nggak pengen jatuhin handphone kita ya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Langsung saja kita ngomongin tentang harganya nih teman-teman. Apalagi belum lama ini iPhone SE secara resmi dirilis di Indonesia dengan harga Rp7.999.000. Nah kalau saya lihat dari event kemarin itu harganya ini cukup bombastis juga ya teman-teman. Untuk iPhone 12 yang paling murahnya sendiri itu ada di harga $699 US. Dan itu pun kalian harus ingat bahwa yang harga 699 itu yang mini, yang iPhone 12 mini ya, bukan yang iPhone 12 biasa. Sedangkan yang iPhone 12 biasa itu jatuhnya di harga 799. Jujur saya agak sedikit kecewa nih teman-teman karena ya tahun lalu tuh mereka merilis iPhone 11 dengan harga sama 699. Tapi itu untuk iPhone 11-nya gitu kan, dan mereka emang tidak ada iPhone 11 mini pada waktu itu. Dan tadinya tuh saya berharap iPhone 12 itu harganya di 699 dan iPhone 12 mininya itu di harga ya 599 deh, atau bisa dibilang $100 lebih murah dari iPhone 12-nya itu sendiri. Tapi ya sepertinya Apple punya rencana lain ya teman-teman. Jadi harga untuk iPhone 12 ini kita bisa lihat harganya untuk yang 12 mini itu ada di 699. Sedangkan yang iPhone 12 itu ada di 799, 12 Pro di 999 dan 12 Pro Max di 1099 US dollars. Ini harganya cukup mahal ya teman-teman, jadi pastikan saat kalian membelinya ini, kalian berpikir berkali-kali terlebih dahulu lah apakah kalian membutuhkannya banget atau tidak. Untuk launchingnya sendiri di Amerika, iPhone 12 dan 12 Pro itu sudah bisa di pre-order dari tanggal 16 Oktober kemarin teman-teman. Tapi untuk yang 12 mini dan 12 Pro Max itu baru bisa kalian lakukan pre-order itu di bulan depan atau di bulan November. Dan jujur saya nggak tahu nih kapan akan datang di Indonesia. Tapi feeling saya sih tahun depan ya, karena belum lama ini iPhone SE itu baru secara resmi dirilis di Indonesia. Tepatnya tanggal 2 Oktober tahun 2020 kemarin. Kalau saya pribadi sih sekarang lagi galau nih antara memilih iPhone SE atau iPhone 12 mini. Kalau kita ngomongin performance, pastinya iPhone 12 mini itu jauh lebih better dari iPhone SE. Karena dengan Bionic chip yang terbaru mereka dan juga pastinya lensa-lensa kamera yang ada di iPhone 12 itu jauh lebih better dibandingkan si iPhone SE ini. Tapi ya si iPhone 12 ini kalau kita ngomongin harga itu udah dijamin pasti di atas 10 juta nih teman-teman. Maka dari itu membutuhkan saya berpikir ya berkali-kali lagi untuk membuat keputusan yang tepat. Tapi ya kita lihat nanti dulu deh kalau misalnya iPhone 12 mini ini sudah dirilis dan semoga iPhone SE-nya itu juga masih tersedia.
Akan saya cobakan terlebih dahulu menggunakannya dengan satu tangan dan melihat yang mana lebih nyaman di tangan saya. Dan kalau misalnya 12 mini itu lebih better, ya mungkin itu akan saya pilih dibandingkan iPhone SE sekarang ini. Sekian pendapat saya dan terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan kesotoyan saya sampai detik ini juga. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan saat kalian membeli iPhone di tahun 2020 ini atau mungkin di tahun 2021 nanti. Karena di tahun 2020 ini menurut saya Apple itu cukup berani ya teman-teman. Mereka itu berani meriliskan 5 iPhone terbaru mereka di masa pandemi ini di tahun yang sama. Dan ya, itu saja dari saya. Dan jika kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk di like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Thank you for watching. See you on the next one. Adios.